melawan si para Kurawa itu tadi. Namun di situ diceritakan Gatotkaca karena pada saat itu masih sakit, dia itu kalah melawan para Kurawa di situ. Nah, Gatotkaca akhirnya dirangket atau diborgol lah istilahnya. Lalu Gatotkaca itu tadi dimasukkan ke dalam luweng itu seperti sumur. Oh, sumur seperti ya? Sumur dimasukkan ke dalam situ, lalu ditimbun dengan batu-batuan di situ. Tidak bisa keluar di situ. Istilahnya pangajap atau keinginannya para Kurawa agar si Gatotkaca mati, dimasukkan ke dalam luweng lalu ditimbun oleh batu-batu itu tadi, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut? Mari kita kupas bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Mas Gurit. Selamat sore Mas Gurit, apa kabar? Baik Mas Bayu. Oh ya, kemarin kan kita telah membahas tentang Gatotkaca yang menikah dengan Dewi Preghiwa. Benar sekali. Nah, untuk kali ini apakah masih ada cerita yang terkait dengan Gatotkaca, Mas? Oh ya, Mas Bayu, masih ada, Mas Bayu. Ya. Tolong Mas Gurit ceritakan ya, Mas. Oh ya, Mas Bayu. Nah, menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu, nah tentang Gatotkaca itu sendiri kita telah bahas dari sekian video, banyak sekali dari mulai lahir hingga menjadi raja dan juga menikah. Sebenarnya lakon-lakon yang terkait Gatotkaca banyak sekali, Mas Bayu. Namun kita ambil beberapa saja mungkin karena hanya kita ambil yang spesifik saja yang berkaitan nantinya dengan di ending, karena kita menuju ke perang Bharatayuddha akhirnya. Ending ceritanya. Karena Gatotkaca juga berperan penting di dalam perang Bharatayuddha itu sendiri, Mas Bayu, perang antara Pandawa dan Kurawa itu sendiri, Mas Bayu. Nah, jadi ceritanya masih banyak ya, Mas? Masih banyak sekali sebenarnya yang menyangkut si Gatotkaca itu sendiri. Nah, kita ambil salah satunya lagi, yaitu ada lakon Gatotkaca Luweng di sini, Mas Bayu. Gatotkaca Luweng. Gatotkaca Luweng, saya ambil dari menurut Serat Pustaka Raja di situ, karangan Ki Tristuti. Di situ setelah kemarin saya menceritakan bahwa si Gatotkaca dengan Lesmana itu saingan untuk mendapatkan si Preghiwa itu sendiri. Nah, di situ kan kemarin yang memenangkan, yang berhasil menikahi si Preghiwa itu sendiri kan si Gatotkaca. Nah, di situ kan si Lesmana kan gagal akhirnya. Dia gagal di situ, ternyata kegagalan si Lesmana Mandra itu tadi, putra dari negara Astina itu tadi, ternyata dia masih ingin memiliki si Preghiwa itu sendiri, Mas Bayu, walaupun Preghiwa sudah memiliki suami yaitu si Gatotkaca. Nah, di situ Duryudana, ayah Lesmana pun juga kebingungan, karena di situ si Lesmana pun istilahnya anak ratu sugih, arep rabi sapa wae kelakon ning kok nyampun njaluk ndadak si Preghiwa itu sendiri. Dia di situ bingung, mungkin karena si Lesmana Mandra itu tadi sudah jatuh cinta kepada Preghiwa, istrine si Gatotkaca itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ pun akhirnya si Duryudana setelah sambat mengadu kepada Pandhita Durna. Durna lalu menceritakan bahwasanya pernikahan Gatotkaca dan Preghiwa itu tadi telah melahirkan seorang bayi laki-laki di situ bernama Sasi Kirana. Oh, jadi nama anaknya itu Sasi Kirana. Ya, anak dari Gatotkaca dan Preghiwa itu tadi namanya Sasi Kirana, Mas Bayu. Nah, itu ada mirsa, nama anak dari Gatotkaca yaitu Sasi Kirana. Sasi Kirana. Nah, di situ Durna mengatakan bahwasanya si Durna bisa membawa
Pergiwo datang ke negara Astina, menculik si Pergiwo dari negara Astina. Di saat mumpung pada saat itu si Werkudara atau si Bima dan Arjuna itu sedang murca atau pergi, Mas Bayu. Murca atau pergi dari negara Amarta pada saat itu. Pergi kemana nggak tahu itu? Nah, itu tidak diceritakan perginya kemana, tiba-tiba pergi kedua orang tersebut. Nah, sedangkan kabar yang beredar bahwasanya Gatotkaca itu tadi lagi sakit di negara Pringgondani. Jadi di situ diceritakan bahwasanya Gatotkaca itu sedang sakit di negara Pringgondani, seperti itu, Mas Bayu. Oh iya Mas, lalu bagaimana Durna yang ingin membawa pergi Pergiwo itu? Nah, akhirnya pada saat itu Durna memiliki cara di situ, Mas Bayu. Ia akan berpura-pura di situ menjenguk Gatotkaca yang sedang sakit itu tadi, dan jika situasi di situ memungkinkan, dia lalu akan membawa Pergiwo itu pergi dari negara Pringgondani untuk dibawa ke negara Astina, dan nantinya akan dijodohkan dengan Lesmono Mondro yang sudah kedanan atau gandrung itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya Durna itu tadi berangkat bersama Sengkuni dan Adipati Karna ditemani para Kurawa. Di situ juga ikut datang ke negara Pringgondani itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di tempat lain, di negara yang namanya Ngerancang Kencana, di situ ada seorang raja bernama rajanya Prabu Partojono. Partojono dan memiliki patih bernama Retno Santiko di situ. Nah, di negara Ngerancang Kencana itu sendiri, di situ sedang terjadi pergolakan atau negara tersebut sedang bergejolak, Mas Bayu. Kenapa itu? Pada saat itu karena sesuatu hal di situ ada yang menyebabkan, ada karena istilahnya pagebluk, ada yang mengatakan di situ sedang terjadi pagebluk, dan sang raja pada saat itu mendapatkan wangsit bahwasanya ia harus mencari tumbal, yaitu seseorang ksatria yang berasal dari gunung di situ. Nah, akhirnya dia mengutus patihnya bernama Retno Santiko itu tadi berangkat untuk mencari tumbal tersebut, Mas Bayu. Nah, akhirnya Retno Santiko pun berangkat. Dikisahkan di negara Pringgondani, Gatotkaca itu tadi yang sedang sakit itu tadi ditunggu atau ditemani oleh istrinya Dewi Pergiwo itu tadi yang sedang memangku putranya yang masih bayi. Jadi Sasikirono itu tadi diceritakan masih bayi di situ. Masih kecil, Sasikirono masih kecil, masih dipangku oleh ibunya, ditemani oleh para punakawan yang setia mengikuti si Gatotkaca di situ. Nah, tiba-tiba datang si Durna itu tadi beserta para Kurawa lain itu berpura-pura menjenguk si Gatotkaca itu tadi. Durna datang untuk menjenguk di situ. Nah, Durna lalu mengatakan kepada Pergiwo bahwasanya aku bisa ngobati suamimu atau bojomu itu tadi, asalkan kamu mengambil obat itu sendiri di negara Astina. Itu adalah sebagai cara agar si Pergiwo lebih gampang datang ke negara Astina itu tadi. Lalu apakah si Pergiwo mau, Mas Kurit itu? Nah, pada saat itu Pergiwo itu tadi merasa ada hal yang janggal di situ. Dia sudah merasa curiga atas gerak-gerik Durna dan para Kurawa lain di situ. Maka dari itu dia tidak mau. Karena mungkin dia sudah merasakan di situ akan terjadi jebakan di situ. Nah, karena niat jahat Durna itu tadi sudah dirasakan oleh si Pergiwo itu tadi, karena Durna terus memaksa di situ, maka pada saat itu para Kurawa itu tadi bergegas menarik, membawa si Pergiwo itu tadi beserta Sasikirono yang masih bayi itu tadi dinaikkan ke kereta untuk dibawa ke negara Astina itu tadi. Nah, jadi Pergiwo itu sudah curiga ya, Mas? Sudah curiga sebenarnya, tidak mau di situ. Diambil paksa gitu. Diambil paksa oleh para Kurawa di situ, Mas Bayu. Terus melihat si Pergiwo diambil paksa itu gimana, Mas, reaksi? Nah, akhirnya pada saat itu di situ ada para punakawan pun juga bermaksud untuk menyelamatkan Pergiwo dan si Sasikirono itu tadi, namun mereka kalah. Lalu Gatotkaca itu diceritakan pada saat itu dia sedang berbaring, dia sakit, dia mendengar jeritan istrinya itu tadi, Pergiwo yang meminta tolong itu tadi. Dia lalu bergegas, tiba-tiba badannya istilahnya sembuh dadak seperti itu. Sembuh dadak? Ya, dadakan itu. Dan teringat jeritan istrinya itu tadi yang meminta tolong itu tadi. Mungkin reaksinya sebagai seorang suami, refleksnya dia harus menolong itu tadi. Maka dia harus bergegas dan melihat istrinya itu tadi ditarik-tarik oleh Kurawa itu tadi. Nah, pada itu dia lalu segera menyerang para Kurawa itu tadi yang menarik istrinya itu tadi bersama anak yang digendongnya itu tadi. Akhirnya terjadi peperangan, Mas Bayu, di antara si Gatotkaca melawan si para Kurawa itu tadi. Namun di situ diceritakan Gatotkaca karena pada saat itu masih sakit, dia itu kalah melawan para Kurawa di situ. Nah, Gatotkaca akhirnya dirangket atau diborgol lah istilahnya. Lalu
Gatotkaca itu tadi dimasukkan ke dalam luweng itu seperti sumur. Oh, sumur seperti ya. sumur dimasukkan ke dalam situ, lalu ditimbun dengan batu-batuan di situ. Tidak bisa keluar di situ. Istilahnya pangajap atau keinginannya para Kurawa agar si Gatotkaca mati, dimasukkan ke dalam luweng lalu ditimbun oleh batu-batu itu tadi, Mas Bayu. Jadi Gatotkaca saat itu kalah ya, Mas? Kalah di situ, Mas Bayu. Sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit lebih lanjut lagi, silahkan diminum, Mas. Oh iya. Mungkin pemirsa juga penasaran cerita dari Mas Gurit itu, tapi sebelumnya kita minum. Nah, gimana Mas selanjutnya? Nah, pada saat itu kan masih tersisa Punokawan itu tadi. Ya, Punokawan. Punokawan melihat si Gatotkaca dimasukkan luweng itu tadi, dia histeris, lalu dia pergi untuk mengabarkan kepada Sang Prabu Yudhistira di negara Amarta di situ, untuk mengabarkan bahwasanya Gatotkaca telah disiksa oleh para Kurawa dan dimasukkan luweng itu tadi. Akhirnya para Punokawan, si Semar Gareng Petruk Bagong menuju ke negara Amarta di situ, Mas Bayu. Nah, di tempat lain, di pertapan yang namanya Pertapan Yosoroto, ya. Diceritakan di situ ada seorang pertapa bernama Begawan Jayawilopo. Begawan Jayawilopo. Di situ dia mempunyai anak bernama Endang Ulupi atau bisa dikatakan Endang Palupi. Nah, di situ Endang Palupi itu tadi atau Ulupi tadi mempunyai anak hasil perkawinannya dengan Arjuna di situ. Jadi Endang Ulupi atau Palupi itu tadi sudah menikah dengan Arjuna dan memiliki anak yang bernama Bambang Irawan. Nah, pada saat itu diceritakan bahwasanya Irawan yang masih kecil itu tadi ditinggal oleh si Arjuna itu tadi. Jadi Irawan tadi belum mengetahui sebenarnya bapaknya itu siapa. Nah, di situ Irawan tadi menanyakan siapakah bapaknya kepada eyangnya itu tadi, Begawan Jayawilopo itu tadi. Dan pada saat itu akhirnya si Begawan Jayawilopo itu tadi, kakek dari Irawan tadi, mengatakan bahwasanya Irawan tersebut adalah anak dari Panengah Pandowo yang bernama Raden Arjuna di situ, Mas Bayu. Jadi Bambang Irawan tadi anak dari Arjuna ya, Mas? Anak Arjuna di situ. Dia ditinggal dari lahir. Iya, dia tinggal dari lahir, dari kecil seperti itu, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Irawan mengatakan bahwasanya dia ingin bertemu dengan Arjuna itu tadi, ayah yang istilahnya ngukir jiwa ragani itu tadi. Nah, si Irawan akhirnya minta pamit kepada kakeknya Begawan Jayawilopo dan ibunya Dewi Ulupi itu tadi. Akhirnya dia berangkat dan ternyata ibunya itu tadi tidak tega untuk membiarkan si Irawan pergi sendiri. Maka dari itu istilahnya Palupi itu tadi ngawat-ngawati atau mengikuti dari belakang, pamit kepada ayahnya Jayawilopo itu tadi, ditemani oleh seorang cantrik atau murid dari Begawan Jayawilopo itu bernama Putut Senolodro. Putut Senolodro, dia akhirnya si Irawan berangkat duluan dan Ulupi itu tadi berangkat bersama Putut Senolodro itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi diikuti dari belakang. Nah, seperti itu, diawat-awati, dalam bahasa pedalangan dimemanui, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya dikisahkan ternyata si Putut Senolodro itu tadi diam-diam menyukai ibu dari Irawan, Dewi Ulupi itu tadi, menyukai anak dari sang Begawan Jayawilopo itu tadi. Maka dari itu kesempatan berdua dengan Ulupi tadi digunakan oleh Senolodro untuk menyalurkan hardaning kanepson atau hawa nafsunya itu sendiri, Mas Bayu. Maka dari itu di suatu ketika saat menyusuri tengah hutan, Senolodro itu tadi ingin memperkosa Dewi Ulupi itu tadi, Mas Bayu. Namun di situ Dewi Ulupi tidak mau dan dia berlari, lalu dia menyusul anaknya Irawan itu tadi, Mas Bayu. Di situ si Ulupi tadi mengatakan kepada Irawan bahwasanya dia akan diperkosa oleh Senolodro itu tadi, Mas Bayu. Terus bagaimana reaksi Bambang Irawan, Mas Gurit, mendengar ibunya mau diperkosa itu? Nah, di situ akhirnya diceritakan Irawan tadi akhirnya marah. Irawan tadi marah lalu berperang melawan Putut Senolodro itu tadi. Nah, namun Irawan pada saat itu ternyata juga kalah karena kalah kemampuan dengan si Senolodro itu tadi, Mas Bayu. Maka dari itu dia lalu berlari untuk meminta pertolongan nantinya. Dia berlari bersama ibunya. Akhirnya di tengah perjalanan dia bertemu dengan Retno Santiko, patihnya dari negara Ngerancang Kencono itu tadi, yang mencari tumbal itu tadi. Nah, pada saat itu si Irawan lalu mengatakan bahwasanya dia sedang dikejar oleh Senolodro itu tadi. Sang patih Retno Santiko itu tadi lalu menyarankan agar si Bambang Irawan bersama Dewi Ulupi untuk
meminta perlindungan kepada Prabu Partojono di negara Ngerancang Kencono itu tadi. Nah, akhirnya Bambang Irawan pergi bersama Dewi Ulupi menuju ke negara Ngerancang Kencono itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya Putut Sinoludro itu tadi masih mengejar, masih mengejar Irawan bersama ibunya Dewi Ulupi itu tadi, Mas Bayu. Akhirnya si Irawan tadi sampai di negara Ngerancang Kencono, Mas Bayu. Ia bertemu dengan sang raja yang ternyata masih memiliki hubungan dengan kakeknya. Jadi si Partojono itu tadi teringat kepada si Begawan Yoso Wilopo itu tadi. Nah, Joyo Wilopo itu tadi. Nah, jadi sang Raja Partojono itu masih memiliki hubungan dengan kakeknya ya, Mas? Ya, kakek dari Irawan itu tadi. Jadi masih teringat dengan namanya Begawan Joyo Wilopo itu tadi. Jadi Irawan itu mengaku bahwa dia adalah cucu dari Begawan Joyo Wilopo itu tadi. Nah, di situ sang raja lalu bersedia membantu si Irawan yang dikejar oleh Putut Sinoludro itu tadi. Bahkan di situ si sang raja itu sendiri yang akan melawan si Putut Sinoludro itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di negara Ngerancang Kencono itu tadi, negara Ngerancang Kencono itu akhirnya dipasrahkan kepada Irawan itu tadi, Mas Bayu, diberikan kepada Irawan, dan sedangkan sang raja itu tadi akan menemui Sinoludro itu tadi yang mengejarnya itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya Partojono berangkat, diceritakan dia telah bertemu dengan Sinoludro di situ, mapa kaki Sinoludro yang mengejar itu tadi, dan terjadi peperangan di situ. Partojono melawan Putut Sinoludro itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya terjadi peperangan, namun tidak ada yang mau kalah di situ, masih terjadi peperangan di situ. Jadi, Mas Bayu, mereka berdua itu sama-sama kuat ya? Sama-sama kuat di situ, Mas Bayu. Nah, akhirnya singkat cerita di negara lain, di negara Amarta, Puntadewa dan Kresna itu sedang memikirkan kepergian Arjuna dan Bima itu tadi, Werkudara itu tadi yang tidak pamit istilah itu tadi, Mas Bayu. Nah, tiba-tiba itu datang para Punokawan datang mengabarkan dengan tergesa-gesa bahwasanya si Gatotkaca. Nah, si Gatotkaca itu tadi dimasukkan luweng, disiksa oleh para Korawa, dimasukkan luweng, dan Dewi Pergiwo beserta Sasi Kirono itu dibawa ke negara Astina di situ oleh para Kurawa, Mas Bayu. Terus mendengar kabar tersebut, apa yang mereka lakukan itu, Mas? Nah, Prabu Kresna pada saat itu lalu segera menuju Pringgondani, pertama untuk menyelamatkan si Gatotkaca yang dimasukkan luweng itu tadi, Mas Bayu. Nah, silai bergegas sebelum nanti terjadi apa-apa dengan si Gatotkaca itu tadi. Lalu Kresna berangkat di situ. Nah, di tengah perjalanan si Kresna itu tadi bertemu dengan Partojono dan Sinoludro yang sedang bertengkar itu tadi. Nah, Kresna pada saat itu lalu mengeluarkan senjata cakra. Senjata cakra itu diarahkan ke kedua orang yang sedang bertengkar tadi. Akhirnya diarahkan, dan Badar di situ, si Partojono itu tadi, Badar menjadi si Arjuna, dan si Putut Sinoludro itu tadi, Badar menjadi Werkudara di situ, Mas Bayu. Ternyata jadi mereka itu Badar menjadi Arjuna, dan si Werkudara berubah menjadi Arjuna dan Bima itu tadi, Mas Bayu. Tadi di situ bisa dikatakan bahwasanya Partojono itu tadi kok bisa menyerahkan negara Ngerancang Kencono ke Irawan, karena pada saat itu dia tahu bahwasanya di situ ada Ulupi, jadi orang pangling dengan Ulupi istrinya itu tadi, dan dia senang karena mempunyai anak Irawan itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya si Kresna itu tadi mengabarkan bahwa Gatotkaca itu tadi dimasukkan ke dalam luweng atau sumur itu tadi, dan ditimbun oleh batu oleh para Kurawa di situ. Nah, di situ Werkudara kaget, Arjuna pun yes, dan pada situ ketiganya lalu segera mungkin untuk mencari luweng yang di situ berada Gatotkaca itu tadi, Mas Bayu. Jadi mereka bersama-sama mencarinya. Bersama-sama di situ ditemani oleh para Punokawan itu tadi. Nah, Punokawan lalu menunjukkan tempat tersebut. Setelah bertemu dengan leluweng tersebut, Arjuna pada situ segera memanah batu yang menimbun Gatotkaca itu supaya pecah lah istilahnya. Nah, dia pada saat itu setelah batu-batuan itu pecah, Gatotkaca lalu diambil dari dalam leluweng itu tadi, lalu dihidupkan oleh Kresna menggunakan kembang Wijaya Kusuma yang saya ceritakan kemarin, bahwa kembang Wijaya Kusuma itu khasiat atau kekuatannya bisa menghidupkan orang mati dan gampang menyembuhkan orang yang sedang sakit di situ, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah sadar, Gatotkaca itu tadi teringat akan istri dan anaknya yang dibawa oleh para Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Maka di situ Gatotkaca segera pergi untuk ke negara Astina menemui si Pergiwo untuk menjemput kembali istri dan anaknya itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di situ akhirnya
Pergiwo dan Sasi Kirono itu tadi ternyata oleh para Kurawa ditempatkan di Kaputren Negara Astina. Nah, di situ Lesmono datang ke Kaputren, Mas Bayu. Di situ datang, dia senang, merasa hatinya senang karena wanita yang ia puja-puja berada di situ, walaupun dia sudah memiliki anak Sasi Kirono itu tadi. Nah, di situ dia datang dan menemui si Pergiwo itu tadi dan istilahnya mengatakan bahasanya walaupun kowe iki bojo aku isih gelem, Lesmono seperti itu. Nah, namun pada situ Pergiwo pun tidak mau karena dia masih setia kepada suaminya Gatotkaca itu tadi. Nah, akhirnya si Pergiwo dikejar oleh si Lesmono, dia berlari menggendong si Sasi Kirono itu tadi. Tiba-tiba Gatotkaca itu tadi karena dia bisa terbang, dia turun dari angkasa dan menemui istrinya itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Pergiwo dan Sasi Kirono akhirnya diselamatkan oleh Gatotkaca. Nah, Lesmono pada situ kaget. Lesmono kaget, di Astina kok ada Gatotkaca, padahal menurut Durna dan para Kurawa lain Gatotkaca itu tadi telah dimasukkan ke dalam luweng itu tadi, telah ditimbun oleh batu-batuan itu tadi. Nah, Gatotkaca pada situ karena dia marah, lalu dia mengajar Lesmono dengan habis-habisan. Jadi Lesmono diajar habis-habisan di situ. Itu ngelawan nggak? Nah, pada saat itu karena kekuatan Lesmono itu tidak apa-apanya melawan si Gatotkaca itu tadi. Tidak sebanding di situ. Nah, Kurawa pada saat itu mengetahui anak dari Prabu Duryudana itu diajar oleh habis-habisan. Di situ Kurawa mencoba membantu, namun pada saat itu dihalang-halangi oleh Werkudara. Werkudara di situ telah sampai dan malah melawan si Kurawa itu tadi. Sedangkan di situ Adipati Karna itu diceritakan dia juga ingin membelani si Lesmono itu tadi, namun dia berhadapan dengan Arjuna di situ. Lesmono pada saat itu karena telah dihajar habis-habisan, dia meminta maaf di situ. Dia meminta maaf kepada si Gatotkaca. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Jadi istilahnya di situ dia kapok lah, tidak mau berurusan lagi dengan Pergiwo itu tadi, dan lebih baik cintanya kepada Pergiwo itu tadi dipupus karena si Pergiwo telah menikah dengan Gatotkaca dan mempunyai anak si Sasi Kirono itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang lakon Gatotkaca Luweng, cerita yang sangat menarik menurut saya, Mas Bayu, karena di situ ada intrik-intrik bahwasanya jika seseorang telah memiliki keluarga, istilahnya lebih baik kita jangan mengganggu, istilahnya seperti itu, Mas Bayu, karena karma masih berjalan di situ. Siapa yang berbuat jelek pasti akan mendapatkan balasannya lah, Mas Bayu. Itu tadi, Mas Bayu, sedikit cerita tentang lakon Gatotkaca Luweng, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Ya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Iya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang kisah Gatotkaca Luweng, dan bisa kita ambil hikmahnya, yaitu apa yang kita tanam itulah yang kita ambil. Mudah-mudahan cerita yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.